Virus novel corona saat ini sudah menyebar ke berbagai negara. Bisa dinilai lambat dalam mengetes Kasus positif Yang 13.220. kasus di Sudah 1,5 juta tenaga kerja yang terdampak krisis COVID-19. Udah dengan sangat lelah. Indonesia didera bencana wabah. Kita akan operasi seksual pada pasien hamil dengan PDP. Mereka bekerja tanpa lelah. Semua bersatu, melawan, menciptakan harapan. Ini adalah kamar operasi Sito. Bahwa ini bukan akhir dunia. Pengecekan PCR alhamdulillah 2 kalinya negatif. Perjuangan akan terus dilakukan hingga kehidupan dapat kembali berjalan. COVID-19, sebuah virus yang menyebabkan pandemi dan sudah tak asing di telinga kita. Tak terasa ya, sudah hampir 2 tahun aja Indonesia berperang melawan COVID-19. Kepulihan Indonesia berada di tangan kamu, aku, dan kita semua. Bagaimana caranya? Mulai dari yang kecil-kecil saja, nggak usah muluk-muluk. Seperti misalnya, selalu kenakan masker saat keluar rumah. Ya, memang kebiasaan ini sudah kita jalani hampir 2 tahun. Tapi ada saja kadang orang-orang yang lalai dan bahkan abai terhadap protokol kesehatan. Tapi jangan biarkan itu terjadi pada keluarga kita. Ingatkan orang tersayang selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Jangan lupa sediakan hand sanitizer atau disinfektan lainnya untuk melindungi keluarga kita. Bahkan, kegiatan sekecil apapun, sesebentar apapun, selalu gunakan masker saat keluar rumah. Jangan lupa mencuci tangan saat sebelum memulai aktivitas apapun. Mencuci tangan bukan hal sepele yang kita lakukan atau hanya sekedar tangan terkena air. Pastikan tangan kita bersih agar terbebas dari kuman dan sebagai bentuk cinta kita terhadap diri serta orang sekitar. Orang di sekitar kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Saat berkegiatan, jangan lupa selalu jaga jarak dan hindari kontak fisik. Meskipun berkegiatan di luar, kita harus tetap menjaga jarak agar kita tidak lalai terhadap protokol kesehatan. Kerja yang dilakukan 75% dari rumah dan 25% di kantor juga harus mendapatkan perhatian. Meskipun hanya 25% dari keseluruhan kerja, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan seperti yang dilakukan pada video ini. Sepertinya hal sepele jika kita mengabaikan protokol kesehatan, tapi ini akan berdampak bagi keluarga kita. Seperti yang telah diingatkan, selalu cuci tangan sebelum memulai aktivitas apapun. Karena kebersihan tangan melambangkan kebersihan diri dan juga merupakan salah satu upaya kita untuk menangkal atau menghadapi COVID-19. Pastikan tangan yang kita cuci bersih sampai ke sela-selanya.
Selain menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan memakai masker, sebisa mungkin kita juga harus mengurangi bertemu dengan orang luar. Batasi interaksi dengan orang luar seperti hanya melakukan satu transaksi terhadap satu orang dalam satu ruangan. Usahakan berinteraksi dengan orang-orang seminim mungkin dan lakukan kegiatan sesingkat mungkin di luar rumah. Ini menjadi hal penting dalam memerangi virus COVID-19. Salah satu kebijakan pemerintah lainnya yang masih kontroversi yaitu pembukaan rumah-rumah ibadah. Di awal-awal malah muncul petisi kalau mal boleh buka, kenapa masjid enggak? Pemerintah dikecam. Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksin. Seperti biasa, netizen Indonesia mulai lagi mengecam pemerintah. Vaksin tidak halal lah, mengandung babi, tidak aman, sampai tuntutan presiden untuk melakukan vaksin pertama boleh dilakukan. Setelah dilalui, masih saja banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan vaksinasi. Kemudian, akhirnya peminat vaksinasi mulai meningkat. Akan tetapi, hal ini menyebabkan semua abai akan protokol kesehatan. Di pasar pun, penjual ada yang tidak memakai masker dengan alasan pengap, susah bernafas, aku sudah vaksin, dan banyak lagi. Di tengah vaksinasi, pandemi kembali melonjak. Angka positif COVID meningkat. Indonesia menembus rekornya. Lalu dimulailah kebijakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana masyarakat hanya boleh berkegiatan di luar rumah sampai waktu yang ditentukan. Selebihnya masyarakat dipulangkan. Razia dan patroli pun dilakukan. Akan tetapi masih ada saja masyarakat yang abai. Kemudian perekonomian seperti dibunuh. Yang ingin aku katakan adalah semua ini ada di tangan kita. Jika kita abai, artinya kita memberi makan kepada virus-virus jahat itu. Semuanya dimulai dari kita. Kitalah yang harus berpegangan tangan, saling menggenggam, dan bahu-membahu mendukung garda terdepan kesehatan untuk mengakhiri pandemi ini selamanya.